Selamat pagi saudara-saudari. Pada saat ini saya mau menjanjikan satu topik diserahkan kepada Satan, dikutuk, dikucilkan, dan diselamatkan. Studi eklesiologi penerapan disiplin dalam gereja yang bisa kita pelajari dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bergereja pada masa kini. Jadi kita saat ini sedang memasuki zaman digitalisasi, zaman milenial ini, generasi Z. Adalah satu tantangan bahwasanya semua pergerakan dalam media sosial, tapi di dalamnya bisa juga bekerja Satan. Sadar atau tidak sadar, pekerjaan Satan itu bisa menyamar seperti malaikat terang dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi menurut Romo Bayu dari Katolik, dalam zaman yang kita hadapi sekarang ini ada 9 tipe muslihat iblis, tapi saya hanya membahasnya ada 4 yang akan saya masukkan dalam topik ini. Yang pertama, bahwasannya lewat media sosial bisa terselip pornografi, porno aksi yang membuat manusia bisa terpikat dan kecanduan. Dan juga lewat pornografi itu, yang kedua, bisa terjadi revolusi seksual. Itu yang kedua. Revolusi seksual, orang tidak lagi mempersoalkan persoalan-persoalan kehidupan seksual. Misalkan kita lihat sekarang perkembangan bagaimana gay, bioseksual, atau yang sering kita kenal dengan istilah LGBT. Dan yang ketiga, terjadi aborsi. Jadi lewat media sosial ini bisa terjadi hubungan seksual gitu secara nyata, lalu terjadi hamil di luar nikah, dan melakukan pengguguran dengan sengaja, dan dia menyatakan itu tidak masalah. Nah, ini kan perut saya, dan seolah-olah tidak masalah lagi masalah seksual itu. Lalu yang keempat, menurut Romo Bayu itu adalah terjadi relativisme moral, di mana di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan pun di tengah-tengah bangsa bisa terjadi kompromi-kompromi terhadap suatu moralitas. Nah, menurut 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 yang akan nanti kita bahas itu, bagaimana sebetulnya kita hidup dalam komunitas kebenaran dan kemurnian. Perlu kita tahu bahwasannya dalam Alkitab kita itu ada 3 istilah tentang iblis yang semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Satan. Jadi saya perlu jelaskan ketiga istilah itu yang juga dipakai dalam terminologi Paulus. Yang pertama, istilah Satan, sebagaimana juga dalam 1 Korintus 5 ayat 5 diserahkan kepada Satan. Di situ istilah Satan itu yang berarti adalah musuh, adalah lawan. Dia bukan merupakan sebuah nama, tapi statusnya.
Yang kedua adalah istilah diabolos. Ini setelah dalam terjemahan Septuaginta ataupun terjemahkan Alkitab kita ke dalam bahasa Yunani, diterjemahkan istilah Satan itu dengan diabolos. Kandungannya sama seperti istilah Satan. Jadi perlu saya jelaskan bahwasannya baik diabolos, baik Satan yang artinya fitnah ataupun musuh, sesuatu tindak kejahatan ataupun kebinasaan yang berada dalam keadaan sadar. Jadi nanti akan kita dalami dalam 1 Korintus 5 ini, dia dengan sadar dia diserahkan kepada Satan. Apa itu maksudnya? Itu istilah yang kedua, yaitu diabolos. Lalu istilah yang ketiga ada istilah daimonion, yang artinya adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri manusia dan manusia mengalami manifestasi. Jadi saya sudah lebih 11 tahun bersama dengan pendeta Dr. Jaharyanson Saragi menghadapi orang-orang yang manifestasi oleh karena setan. Tapi yang manifestasi itu setelah kita pelajari lebih dalam Alkitab ini adalah pekerjaan daimonion. Tapi ada di atas daimonion itu sebetulnya adalah diabolos dan Satan yang bisa bekerja dalam diri manusia itu, dalam suatu komunitas itu, dengan sadar melakukan suatu tindak tanduk kejahatan. Nah, ini yang sesuatu yang sangat berat. Menurut beberapa pandangan, bagaimana sebetulnya istilah Satan dalam surat-surat Paulin. Menurut Derek R. Brown, ini salah satu tokoh yang membahas tentang istilah Satan dalam surat-surat Paulin, mengatakan bahwasannya sebetulnya Satan itu sudah dikalahkan pada saat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi dia masih terus punya kekuatan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini sesuatu yang sangat paradoks bagi kita. Paradoksnya sudah dikalahkan tetapi masih punya kekuatan. Yang mungkin dia katakan, ketika sebetulnya orang yang percaya itu sudah yakin akan Yesus Kristus, maka kekuatan Satan itu dalam kehidupannya, baik itu diabolos ataupun daimonion, akan bisa dikalahkan. Dan tapi kekalahan sepenuhnya akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu tokoh yang kedua yang bernama Niels Forsyth dan Kelly mengatakan bahwasannya Satan itu selalu dia diperhadapkan dengan keselamatan, lawan daripada keselamatan. Jadi manusia itu ketika sudah diselamatkan, masih tetap ada godaan Satan gitu. Masih tetap ada godaan diabolos, masih tetap ada godaan daimonion itu. Apakah manusia bisa terjebak? Tergantung kepada manusianya untuk mempertahankan imannya. Itu menurut Niels Forsyth dan Kelly. Lalu yang ketiga, Ray dan Mobley mengatakan bahwasannya Satan itu merupakan penghalang dalam memberitakan Injil. Jadi kalau dibahas oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 18, di situ dengan istilah Satan itu, ketika dia mau memberitakan Injil, dia dihambat dan dihalangi. Tapi yang menjadi penghalang itu adalah manusia yang menjadi
lawan-lawan daripada Paulus. Itu yang menjadi penghalang bagaimana supaya Injil itu tidak diberitakan di tengah-tengah orang Tesalonika, dan juga menyatakan bahwasannya Satan itu bisa bermanifestasi ataupun bekerja dalam kehidupan manusia. Yang keempat, Ellen Spagels, dia menyatakan bahwasannya pekerjaan Satan itu dalam surat-surat Paulus adalah menyatakan suatu konflik ataupun perpecahan di tengah-tengah pelayanan. Ini jadi Ellen Spagels ini mendorong kita ketika terjadi konflik, jangan-jangan juga Satan diabolos ataupun istilah Satan itu sedang bekerja begitu. Jadi saya dalam topik ini membuat satu tesis. Paulus menggunakan istilah Satan dalam surat-suratnya. Dia tidak hanya memakai istilah Satan dan juga daimonion, tetapi juga dengan diabolos. Secara khusus dalam 1 Korintus 5 ini dia memakai Satan itu dalam rangka mendisiplinkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan amoralitas. Jadi bagaimana proses pendisiplinan itu terjadi, bisa nanti kita lihat semakin lebih dalam 1 Korintus 5 ini dengan satu pembahasan, yaitu dari terminologi katanya sudah saya bahas tadi. Lalu bagaimana bisa kita lihat hubungannya antara Paulus dan Perjanjian Lama dan juga kitab-kitab yang lain dalam Alkitab kita itu, dan juga secara khusus dalam tulisan-tulisan Paulus. Jadi latar belakang Paulus menggunakan istilah Satan itu bisa saja dipengaruhi dari Perjanjian Lama, terutama saat pembangunan Bait Allah yang kedua atau setelah orang Israel kembali dari Babelonia. Orang Israel menganggap Satan itu menjadi lawan Tuhan dan bahkan menjadi lawan yang terberat. Tapi dalam arti lawan bisa juga dalam rangka mendisiplinkan, dan juga bisa kita lihat lebih dalam pembahasan 1 Korintus 5 ini, bahwasannya Satan itu menunjukkan adanya apokaliptik gitu. Apokaliptik artinya masa-masa yang akan datang ataupun masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang tak seorang pun tahu. Jadi Paulus menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tak seorang pun yang tahu. Satan itu tetap bekerja sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bisa saja seperti yang dikatakan dalam kitab Injil, biarkanlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Apokaliptik Paulus mengarahkan bahwasanya orang Kristen harus selalu berpengharapan. Jadi berpengharapan itu bisa didasarkan dari kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari situ dia dilihat pengharapan apokaliptik orang Kristen itu dalam Paulus. Satan dalam teologi apokaliptik Paulus dimodifikasi dari orang-orang Yahudi tentang hari Tuhan. Jadi akan ada nantinya hari Tuhan.
Satan memiliki kekuatannya itu kekuatan yang bisa mengancam secara terus-menerus, tergantung kepada manusia apakah mau menerima ataupun menolak. Jadi bisa kita lihat lebih dalam bagaimana orang yang melakukan incest dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 ini. Ada seorang jemaat yang melakukan dosa incest, yaitu dosa incest yang dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 1 bahwasanya jemaat seharusnya berduka. Lalu Paulus menyatakan orang yang seperti ini harus diserahkan kepada Satan. Tujuannya supaya apa? Supaya dia betul-betul dikucilkan dari jemaat, dibinasakan, lalu rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa artinya ini? Ini sebetulnya sesuatu yang sangat sulit membahasnya dari 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 5 itu begitu. Jadi amoralitas yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Korintus itu sudah sangat terkenal di jemaat, tapi jemaat membiarkan. Paulus mengatakan seharusnya kalian berduka dengan tindakan-tindakannya itu begitu. Diserahkan kepada Satan. Allah penuh dengan kasih, tapi manusia menolak kasihnya itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan pasal 4 tentang penghakiman ataupun keadilan itu, ya kasih Allah itu adalah adil dan benar, tapi manusia ada satu kebebasan dalam dirinya untuk menerima ataupun menolak. Paulus tidak hadir sebetulnya kalau kita ikuti pembicaraan dalam 1 Korintus 5 itu di tengah-tengah jemaat itu, tapi dia mendengar. Tapi sekalipun aku tidak hadir di tengah-tengah saudara-saudari, orang yang seperti itu supaya diserahkan kepada Satan. Dagingnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan kepada Satan ini mau menunjukkan berhubungan dengan keinginan daging. Itu paradoinai, tonto, satana, eis, eteron, tes, sarkos. Orang seperti itu kita serahkan kepada Satan, berhubungan dengan daging. Jadi daging yang dimaksudkan di sini adalah daging yang cenderung berbuat dosa. Jadi orang yang cenderung berniat untuk melakukan dosa itu, biarlah dia berada di bawah kepemimpinan ataupun di bawah naungan Satan. Itulah arti dalam teks ini, dikucilkan dari gereja. Jadi bisa dampaknya setelah dia berada dalam pengucilan itu, dia betul-betul menderita, dia betul-betul mengalami kesakitan, lalu dia sadar begitu. Dia sadar, wah lebih baguslah aku kembali lagi kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita baca lagi dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 gitu tentang pengampunan itu, orang yang seperti ini yang dikucilkan ini diterima kembali setelah dia betul-betul bertobat. Jadi Paulus mau mempertentangkan istilah sarx dan pneuma dalam 1 Korintus 5 ini. Orang yang hidup dalam sarx itu adalah orang yang cenderung mau melakukan keinginan-keinginan daging ataupun dosa dalam kehidupannya. Sedangkan pneuma itu adalah orang yang mau secara terus-menerus hidup di dalam roh ataupun hidup di dalam Kristus, atau istilah ciptaan lama dan ciptaan baru. Diserahkan kepada Satan
dapat dibandingkan dengan kitab Ayub. Jadi Ayub ketika dia diserahkan kepada Satan dalam rangka menunjukkan integritas Ayub sebagai seorang yang setia. Jadi sama kata diserahkan kepada Satan dalam Ayub 2 ayat 6 dan juga dengan 1 Korintus 5 ini. Tujuannya untuk apa? Bagi Ayub dalam rangka menguji integritasnya, dalam 1 Korintus 5 ini dalam rangka untuk bertobat dari dosa seksualnya. Ketika pelaku percabulan itu diserahkan kepada Satan, dia dikucilkan dari persekutuan atau tidak diikutkan lagi dalam perjamuan kudus, dia merasa berada di dalam garis kutuk atau kebinasaan. Setelah dia sadar akan dosa-dosanya itu, dia bertobat dan dapat diterima kembali. Jadi sama seperti dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 tadi. Menyerahkan kepada Satan harus dipahami dalam pengertian kiasan. Karena seseorang yang benar-benar diserahkan kepada Satan itu, dia mengalami pendisiplinan di situ, penderitaan, dan dia sadar kembali lewat penderitaan yang dia alami itu, dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Itulah yang diartikan di situ dengan diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi bisa kita lihat di situ kembali antara hidup yang lama dengan hidup yang baru, dengan istilah Yohanes istilah lahir baru, istilah Paulus dengan istilah ciptaan baru, dan juga dengan manusia baru. Jadi itulah orang yang diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi penggambaran itu digambarkan Paulus lagi dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Tidak mungkin ragi dicampur dengan roti yang ada di adonan. Cepat atau lambat bisa akan menghancurkan roti itu dan tidak bisa lagi dimakan begitu. Demikian juga dengan ragi yang digambarkan di sini adalah dosa percabulan itu, dosa seksual itu. Kalau itu dibiarkan, itu akan bisa berdampak di tengah-tengah jemaat. Jadi bukan Paulus mau melarang dalam ayat 9 dan 13 untuk bergaul dengan orang-orang yang dalam kehidupan daging. Tidak. Tetap bergaul, tetapi tetap ada jarak. Jarak dalam arti jangan sampai orang yang hidup di dalam Kristus itu atau di dalam roh Tuhan itu tidak mudah lagi terpengaruh. Dan jemaat itu juga Paulus mau mengharapkan istilah roti dan adonan baru di situ supaya betul-betul ya jemaat itu menjaga kebenaran, yaitu kebenaran yang datangnya dari Tuhan, dan juga betul-betul murni dalam arti tulus, dalam arti jujur dalam menghadapi persekutuan itu. Roti yang tidak beragi artinya di situ supaya betul-betul jemaat itu berada di dalam kebenaran dan kemurnian. Apa yang bisa kita pergunakan ini atau kita refleksikan ke dalam gereja kita? Yang pertama, bahwasanya gereja itu yang awalnya mengajak pertobatan, setelah ada menjadi orang murid Kristus, harus betul-betul menjaga kualitas iman, yaitu kebenaran dan kemurnian itu. Tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sekalipun kita diperhadapkan dengan revolusi industri 4.0 ataupun dunia digital seperti yang saya katakan dalam yang pertama tadi. Yang kedua, Satan dalam Paulin apabila dihubungkan dengan ajaran Paulus bahwasanya manusia itu pada awalnya sudah menerima free grace ataupun anugerah pendahuluan, tetapi harus lagi ditingkatkan masuk ke dalam justifying grace dan atau sanctifying grace, yaitu anugerah pengkudusan. Itulah kebenaran dan kemurnian yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Gereja Metodis Indonesia dengan moto Alkitab di tangan kanan dan juga disiplin di tangan kiri
untuk menunjukkan bahwasannya gereja itu harus betul-betul punya kualitas iman dalam kebenaran dan kemurnian. Dan ketika ada persoalan, katakan saja persoalan amoralitas di tengah-tengah gereja Metodis Indonesia, kalau itu berada di tingkat jemaat, maka itu harus dibawa ke dalam konferensi resort. Lalu konferensi resort memberikan rekomendasi apa terhadap orang yang melakukan persoalan-persoalan amoralitas. Kalau itu terjadi di kalangan pendeta, maka pendeta tersebut yang melakukan amoralitas akan dibawa ke dalam konferensi tahunan yang bisa sepanjang kita lihat selama ini seorang pendeta yang melakukan persoalan amoralitas dikeluarkan. Tetapi sangat menarik sebetulnya dalam 1 Korintus 5 ini, orang yang diserahkan kepada Satan atau pendeta yang dikucilkan itu harus perlu diperhatikan apakah ada pertobatannya pada masa yang akan datang seperti orang yang dikucilkan dalam 1 Korintus 5 ini. Lalu juga bisa kita lihat refleksi dalam 1 Korintus 5 ini terhadap kehidupan kita bergereja di Sumatera Utara ini. Jadi kalau kita baca koran SIP 15 Mei 2021, Sumatera Utara pemakai narkoba, narkotik dan obat-obat terlarang nomor 1 di Indonesia. Yang dulunya nomor 3, bergeser terus gitu. Itu sesuatu prestasi yang sangat merusak. Maka sebetulnya gereja harus peduli. Kalaupun seorang yang melakukan narkoba, ya bisa saja pengucilannya untuk didorong masuk ke rehabilitasi, dan gereja secara terus-menerus memperhatikan dan memberikan penuduhan-penuduhan. Jangan lagi dianggap gereja bahwasannya orang yang korban narkoba itu menjadi satu aib, tapi suatu penyakit yang perlu diobati, perlu mengalami pemulihan. Jadi jangan terus dikucilkan gitu. Kesimpulan saya dalam topik ini, Satan dalam teks 1 Korintus 5 ini menunjukkan eskatologi apokaliptik dalam rangka pendisiplinan di tengah-tengah gereja, supaya gereja hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Pendisiplinan itu sangat penting untuk manusia, untuk menunjukkan bahwasannya manusia itu dipimpin oleh Allah untuk berjalan di jalan yang benar. Penekanan Satan dalam Paulin, manusia yang sudah menerima atau menyerahkan dirinya dipimpin oleh Tuhan harus secara terus-menerus menghadapi godaan Satan dalam kehidupannya. Terima kasih, semoga memberkati. Shalom.